Shalom, saudara-saudara, tetap optimis. Kita sebelum perenungan kita pada hari ini, kita tenangkan hati kita, fokus untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk satu kesempatan indah. Pada hari ini kami berdiam diri lagi untuk memegang janji firman Tuhan, supaya kami melangkah hari ini dalam pertolongan Tuhan. Tuhan yang berbicara bagi setiap kami masing-masing, bukan hanya mereka yang melihat, mendengar, tetapi hamba-Mu yang menyampaikan juga diberkati dan dilawat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, hari ini kita mau berbicara dengan satu tema, yaitu apa? Tidak pernah goyah. Wah, ini hebat sekali. Nah, di dalam satu bagian firman Tuhan, Mazmur 1 ayat yang kedua dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diberbuatnya berhasil. Saudara, tema kita lebih tadi jangan goyah, tidak akan pernah goyah. Nah, dalam konteks bagian firman Tuhan ini memang dalam konteks jalan orang benar dan jalan orang fasik. Nah, tadi sudah dijelaskan di dalam konteks ayat 1, ayat Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Nah, ini penting sekali. Kenapa saya bilang jangan pernah goyah? Ada hal penting yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah, kenapa kita tidak pernah goyah? Karena kita kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yaitu apa? Orang yang menyediakan waktunya setiap pagi untuk membaca firman, itu adalah satu bagian di mana dia tidak akan pernah goyah dalam melakukan aktivitas dia. Karena kenapa demikian? Karena dia memiliki satu dasar kebenaran firman Tuhan yang kuat untuk dia melangkah. Firman itu kelihatannya mati ketika dibaca, tapi menjadi hidup ketika kita renungkan. Karena karya Roh Kudus itu yang menghidupkan firman itu yang disebut dengan rema. Jadi firman itu yang kita yakini itu akan terjadi. Direnungkan siang dan malam. Artinya apa? Dalam keadaan apapun ada rasa kebergantungan pada Tuhan. Nah, ini penting sekali. Jadi kita sudah mulai, supaya kita tidak pernah goyah, kita harus punya perenungan dengan Tuhan dengan tepat, yaitu lewat firman Tuhan, supaya kita hidup berpadangan dengan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, bonusnya apa? Orang yang tidak pernah goyah itu apa? Maka firman Tuhan tadi bilang di ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Nah, ini penting sekali. Artinya apa? Orang yang tidak akan pernah goyah dalam hidupnya, pertama dia harus merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, dia setia mengikuti proses Tuhan. Kenapa setia mengikuti proses Tuhan? Karena seperti pohon yang ditaruh di tepi aliran air yang akan akan berbuah pada musimnya. Artinya ikuti prosesnya, dan kalau sudah proses itu terjadi, waktunya untuk menuai itu akan diterima. Maka dia tidak akan pernah goyah. Artinya apa? Segala sesuatu yang dilakukan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan apapun, dia tahu itu tidak ada yang instan lewat sebuah proses. Karena pada waktu musimnya sudah harus dia tuai. Yang ketiga, kalimat yang penting, dan yang tidak layu daunnya. Artinya apa? Orang yang tidak akan pernah goyah, lihat, dia tetap berbuah pada musimnya dan tidak akan layu daunnya. Ini menarik sekali, saudara. Yaitu apa? Dia tetap fresh, dia tetap aktif, dia tetap berkreatif, dia tetap inovasi dalam kondisi apapun juga. Dan yang terakhir adalah ini menjadi penting. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu berarti tidak pernah ada kegagalan. Dimulai dengan perenungan firman Tuhan, dan dia tahu ikuti prosesnya Tuhan. Dia tetap kreatif, dia yang ketiga. Dan yang keempat adalah apapun yang dia perbuat berhasil. Saudara melangkah hari ini dengan pegang 4 konsep ini, 4 poin ini. Saya kira percaya engkau tidak akan pernah goyah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, mari kita berdoa. Diberkatilah setiap kami masing-masing. Setelah kami merenungkan firman Tuhan, kami semakin yakin Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap optimis, dan kami yakin Tuhan pasti memberkati saudara. Shalom.